Saya akan bicara tentang Yesus cinta tanah Papua. Teman-teman panitia sempat bilang, Kak, kenapa kita tidak bikin satu kali untuk Indonesia Timur? Supaya lebih banyak yang bisa hadir, pesan Tuhan lebih banyak. Saya bilang tidak, Yesus bicara khusus buat tanah Papua. Kita buat tanah Papua. Kita taat, dan memang ini pesan untuk tanah Papua. Saya mau kasih tahu begini, bahwa ternyata hari-hari ini kita mesti sadar, kalau kau anak Papua asli, kau tahu apa yang terjadi di tanahmu. Ada banyak sekali hal yang buruk. Orang berusaha untuk injak-injak tanahmu. Orang berusaha untuk ambil alih tanahmu. Tanahmu itu terlalu kaya, penuh dengan kelimpahan Tuhan itu luar biasa. Betapa dahsyatnya Dia melimpahkan karunia, kasih, dan harta di tanah Papua. Dan semua mata tertuju pada Papua. Indonesia ini kalau orang mau bilang, semua mata melihat pada Papua. Dan itu artinya begini, tanah kalian itu tanah spesial. Dan kalau kalian lahir di situ, besar di situ, banggalah sebagai anak Papua karena kalian lahir di tanah yang spesial. Katakan amin. Saya mau kasih tahu kita, hari ini Indonesia terlalu diberkati dengan anak-anak Papua. Dan harusnya Papua menjadi tempat yang strategis untuk kita berdoa karena semua mata menuju ke sana. Masalahnya adalah begini. Kalau tidak ada orang-orang yang tertarik untuk berdiri secara benar buat Papua, dan pada akhirnya yang berdiri buat Papua adalah orang-orang yang tidak benar, maka siap-siapkanlah hatimu, tanahmu akan dibawa menjadi tidak benar. Itu sebabnya pesan Tuhan malam hari ini adalah begini. Kalau Yesus cinta tanah Papua, Yesus akan panggil semua orang yang punya hati yang sama, yang cinta tanah Papua juga, untuk berdiri buat tanah Papua. Katakan amin. Hari ini saya berdoa, anak-anak Papua, entahkah kau asli orang Papua atau kau lahir di Papua, kau besar di Papua, tapi kalau kau betul-betul punya hati untuk Papua, firman Tuhan ini buat engkau. Saya berdoa juga buat anak-anak home, teman-teman youth di tempat ini. Saya mau bagi isi hati Tuhan, tanah Papua itu tanah spesial. Ada sesuatu yang berkat yang besar yang akan Tuhan berikan untuk tanah Papua. Dan kita harus juga punya hati yang sama. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi apa yang Tuhan kasih. Saya ulang sekali lagi. Orang yang mencintai Tuhan akan mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan kalau Tuhan cintai Papua, kita ini orang-orang yang mengaku mencintai Tuhan juga harus belajar untuk mencintai Papua. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bicara tentang begini. Bagaimana supaya kita ini sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah salah taruh tempatkan kita. Kita baca firman Tuhan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata buang di sini tentu bukan kayak sampah yang Tuhan buang, tidak. Firman Tuhan bilang usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku letakkan atau aku taruh. Tuhan minta kita untuk mengusahakan, untuk melakukan sesuatu, untuk berjerih, untuk membuat sebuah hal di tempat di mana Tuhan letakkan kita, taruh kita. Kalau hari ini kamu lahir dari Papua, itu artinya Tuhan taruh kamu dari Papua. Tuhan letakkan kamu di Papua. Kalau hari ini ada teman-teman yang dari Toraja, Tuhan taruh kamu, Tuhan letakkan kamu di Toraja. Kalau ada yang dari Manado, Tuhan taruh, Tuhan letakkan kamu di Manado. Tapi Tuhan itu tidak pernah iseng. Hanya karena, kayaknya Papua kurang orang ini, ayo kita taruh mereka lahir di situ. Enggak. Kalau Tuhan taruh letakkan kamu di suatu tempat, perhatikan baik. Itu artinya ada tujuan dan ada maksud Tuhan untuk taruh kamu di situ. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Taruh di mana kita tanpa tujuan. Dan firman Tuhan bilang begini, setelah Tuhan taruh kita di situ, ada pesan Tuhan buat kita untuk mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan taruh kita, di mana kita lahir. Dan bukan cuma itu, perhatikan kalimat-kalimat yang kuning ya. Alkitab bilang begini, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan taruh kamu di situ supaya kamu bisa mengusahakannya, supaya kamu bisa berdoa untuk tanah itu. Kenapa? Karena kesejahteraan tanah itu adalah kesejahteraan kita. Khususnya buat teman-teman yang dari Papua. Sekalipun Tuhan sudah bawa kita keluar dari Papua, kau harus berdoa untuk kesejahteraan tanah Papua. Kau harus berusaha untuk kesejahteraan Papua. Pesannya sangat jelas. Kenapa? Karena kesejahteraan Papua adalah kesejahteraanmu.
Kesejahteraan Papua adalah kesejahteraan anak cucumu. Kalau kau dari Biak, kau harus berdoa buat Biak. Kalau kau dari Nabire, kau harus berdoa buat Nabire. Kalau kau dari Bentuni, kau harus berdoa buat Bentuni. Saya kalau sebut satu-satu, besok pagi baru selesai nih. Tapi dari manapun Tuhan bawa kita, kau harus berdoa buat tanah di mana Tuhan taruh kamu. Kenapa? Karena kesejahteraan tanah itu adalah kesejahteraan tanah kita. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang dia punya hati besar buat tanahnya. Saya berdoa setelah kamu dengarkan firman Tuhan ini, kamu juga punya pesan yang sama, hati yang sama untuk tanah Papua. Alkitab catat seorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini adalah gambaran orang yang sangat mencintai tanahnya. Kita lihat sama-sama ya. Kita buka Alkitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Saya bacakan untuk kita. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi Nehemia ini adalah orang asli kampung dari Yerusalem, Yehuda di sana. Kemudian dia pergi merantau, dia pergi bekerja, dia dipakai untuk menjadi seorang di kerajaan. Lalu pada saat itu dia bertemu dengan orang dari kampungnya. Sama kalau kayak kamu lagi merantau di Makassar, lagi kuliah, lagi kerja, tiba-tiba ada orang kampungmu datang kau ketemu di Makassar. Terus kau tanya, bagaimana mi kampung kak? Bagaimana mi rumata? Di mana rumahmu? Bagaimana ada mama tua di sana masih sehat? Nah begitu dia. Nah kemudian apa yang terjadi? Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi ternyata sahabat-sahabat dan saudara-saudara dari kampungnya ini cerita kalau kondisi di kampungnya sedang tidak baik-baik saja. Keadaan tanah mereka sedang tidak dalam keadaan yang baik. Lalu apa jadi responnya Nehemia? Ketika Nehemia mendengarkan berita itu, di ayat yang keempat next slide, Nehemia berkata, ketika aku dengar berita ini, perhatikan baik, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Waktu Nehemia dengar cerita itu, ternyata kampungnya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Alkitab berkata, Nehemia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam. Perhatikan, waktu Nehemia dengar kabar kampungnya, tanahnya sedang dalam kondisi yang tidak baik, Alkitab catat Nehemia datang berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Jadi waktu Nehemia dengar bahwa kondisi tanahnya tidak dalam keadaan baik, Nehemia punya perasaan yang sama dengan apa yang orang-orang mereka alami. Nehemia tahu bahwa kondisi itu sangat berat buat orang-orangnya. Padahal dengarkan baik, pada saat itu Nehemia sudah bekerja dengan kondisi yang sangat baik. Dia bekerja di kerajaan. Pada saat itu Nehemia sebagai orang yang juga dianggap penting. Mungkin dia sudah merantau begitu lama. Tapi waktu dia dengarkan kabar yang tidak menyenangkan dari kampungnya, dia merasakan kesedihan yang besar. Di ayat yang ke-7 dikatakan, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bahwa bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, kubawanya ke tempat yang telah kau pilih. Semua ini bicara tentang doanya ya Nehemia, untuk membuat namamu diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Jadi Nehemia lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan ingat bangsamu.
Tuhan ingat anakmu, Tuhan ingat umatmu. Di ayat yang 11, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hamba yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Perhatikan baik. Lihat betapa Nehemia berdoa buat tanahnya. Lihat betapa Nehemia berjuang untuk meminta kepada Tuhan kesejahteraan tanahnya. Betapa dahsyatnya hati Nehemia untuk tanahnya. Hari ini saya nggak tahu, tapi saya rasa kita tidak kurang informasi tentang hal-hal buruk yang terjadi pada tanah Papua. Terlalu banyak orang yang seenak-enaknya, orang yang mengambil keputusan dengan cara yang salah, mereka yang mengasingkan, mentelantarkan, memperlakukan tidak adil anak-anak asli dari tanah Papua. Kita dengar terlalu banyak hal yang tidak baik. Hari ini apakah kita punya hati yang sama seperti Nehemia, yang kemudian berkabung begitu sedih, merasakan apa yang orang kita rasakan, kemudian datang pada Tuhan berdoa, Tuhan dengarkanlah doaku untuk tanahku. Tidak hanya sampai di situ, Nehemia 2 ayat 1-5 mencatat, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan raja, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Jadi Nehemia ini adalah juru minuman di kerajaan. Aku mengangkat anggur menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jadi waktu Nehemia lagi antar minuman, raja lihat Nehemia. Dia panggil begini, maksudnya Nehemia. Kenapa kau sedih sekali Neh bilang begini, iyo kah? Sedih kah? Aduh, padahal saya sudah pura-pura bahagia lagi. Tapi raja tahu Nehemia sedang sedih, karena Alkitab catat, kesedihan Nehemia adalah kesedihan yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah raja kepada Nehemia, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu Nehemia menjadi sangat takut. Jawab Nehemia kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi rentuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawab Nehemia kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, pulang kampung maksudnya, ke kota penguburan nenek moyangku, supaya aku apa? Membangunnya kembali. Nehemia izin ambil cuti. Boleh enggak raja? Saya mau pulang, kasihan. Saya enggak tahan ini. Aduh, saya punya hati ini sedih sekali lihat saya punya tanah tuh. Saya punya hati ini sedih sekali lihat saya punya keluarga di sana. Saya punya hati ini sedih sekali, hancur sekali lihat saya punya orang tua di sana, lihat saya punya kakak, lihat saya punya mama, lihat saya punya bapak di sana. Boleh enggak saya pulang? Untuk apa dia pulang? Dikatakan di sini, supaya aku membangunnya kembali. Nah, saya rasa Nehemia cukup menunjukkan kepada kita contoh orang-orang yang punya hati untuk tanahnya. Saya berdoa hati yang sama juga kita punya. Perhatikan baik. Kalau hati yang Nehemia punya juga ada pada kita, maka apa yang terjadi? Apa yang akan kita buat untuk tanah kita? Lihat dengan baik. Saya mau bagi buat kita next slide. Bagaimana cara Nehemia mengasihi bangsanya. Saya berdoa, kalau malam ini sebentar kita berdoa untuk tanah Papua. Hatimu terbakar untuk kampung halamanmu. Hatimu terbakar untuk tanah kelahiranmu. Hatimu terbakar untuk tempat di mana Tuhan taruh kamu. Maka setidaknya ada 3 hal yang bisa kau lakukan sama seperti Nehemia. Perhatikan baik. Saya bagi malam ini buat kita. Bagaimana cara Nehemia mengasihi bangsanya. Begitu pula cara kita harusnya mengasihi tanah kelahiran kita. Tanah Papua. Atau buat teman-teman yang lain, tanah di mana Tuhan taruh kamu. Yang pertama, perhatikan. Nehemia mengasihi tanahnya dengan cara apa? Dengan cara turut merasakan penderitaan. Jadi waktu ada berita yang tidak baik, Nehemia berasal dari sana. Nehemia lahir di sana. Nehemia merasakan apa yang orang-orangnya rasakan. Padahal pada saat itu Nehemia sudah bekerja dengan baik di kerajaan loh. Kalau dia mau masa bodoh bisa. Dia kurang apa? Dia sudah melayani raja di situ. Dia pekerjaan sudah bagus. Sudah dapat kepercayaan. Mungkin dia gaji sudah bagus juga. Tapi walaupun dia punya hidup sudah baik,
dia tetap merasakan apa yang orang-orangnya rasakan. Nah, saya berdoa, saya nggak tahu kau merantau dari Papua sudah berapa lama, mungkin ada yang 10 tahun sudah tinggalkan tanah kelahirannya atau tanah Papua. Tapi saya berdoa begini, kalau hari ini kita mendengar ada sesuatu yang tidak baik dari tanah kita, saya berdoa kau juga punya hati yang turut merasakan penderitaan tanahmu, katakan amin. Buat teman-teman muda, bukan hanya untuk anak-anak Papua saja, harusnya hati ini juga kita punya untuk tanah air kita, yaitu tanah Indonesia. Kalau hari ini kita mendengarkan negara kita, bangsa kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terdesak, harusnya hati kita juga turut merasakan kesedihan bangsa ini, katakan amin. Jangan sampai kita putana tuh sudah dalam kondisi susah, lagi ada bencana, musibah, kita sibuk main TikTok, kita tidak rasa apa-apa, seperti tidak berdosa. Orang bilang, kok tidak tahu kita punya kampung halaman tuh Tabakar. Kan cuma Tabakar tuh belum habis. Habis. Oh ya kok? Wah, ya sudah toh kita sudah tinggalkan tanah sudah dari kapan, sudah berhasil di kota ini, mau bikin apa lagi? Tapi Nehemia enggak loh. Nehemia waktu dia dengar berita itu, bayangkan begini. Saya kasih penjelasan supaya kamu mengerti betapa berbahayanya Nehemia waktu ngomong sama raja. Raja itu pada saat itu sangat ditakuti oleh semua orang. Kalau orang ngomong apa, mereka harus permisi dulu. Dan mereka tidak boleh salah ngomong sama raja. Saya bayangkan saat itu, kalau hari ini kita kerja, kita minta izin sama bosnya kita itu gampang sekali. Karena cuma lewat WA saja, itu pun bukan cuma izin, laporan. Bapak izin besok saya tidak datang, saya sakit. Bapak bilang tidak boleh, harus masuk. Aduh Bapak, saya sudah di Papua ini. Pulang. Itu kan laporan bukan izin. Tapi pada saat itu orang kalau mau ngomong sama raja itu tidak boleh sembarangan. Waktu Nehemia mau minta izin sama raja untuk pulang, itu dia mempertaruhkan hidupnya. Tapi karena dia berani dan dia punya hati untuk tanahnya, dia tetap minta izin untuk kembali. Kenapa dia segitunya untuk tanahnya? Karena dia punya hati yang merasakan penderitaan tanahnya. Saya berdoa anak-anak Papua, kalau orang tuamu masih di sana, kalau keluargamu masih di sana, kalau saudaramu masih di sana, apa yang menjadi air mata tanahmu harusnya juga menjadi air matamu. Amin. Setidaknya kau berdoa buat keluargamu yang ada di sana. Saya berdoa walaupun kau sudah sibuk di sini dengan kuliahmu, dengan pekerjaanmu, jangan pernah lupakan orang-orang di tanahmu. Amin. Kalau kau tidak pernah tahu, Dix, kau tidak pernah tahu kau di sini kuliah, saya tahu kau juga penuh dengan susah, tapi kau tidak pernah tahu apa yang orang-orang kampungmu juga doakan. Mungkin ada penderitaan-penderitaan yang mereka tidak cerita padamu karena mereka mau kau fokus pada kuliahmu. Mungkin ada air mata orang tuamu yang dia tidak ceritakan kepadamu karena dia mau kau fokus dengan pekerjaanmu. Mungkin ada sakit orang tuamu, sakit bapamu, sakit mamamu yang dia tidak pernah cerita padamu karena dia mau kau fokus dengan hidupmu. Itu sebabnya kau harus punya hati yang turut merasakan apa yang orang-orang merasakan di sana. Katakan amin. Amin. Ayat firman Tuhan bilang begini. Nehemia 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Dengan Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku itu berapa orang Yahudi. Aku menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Perhatikan. Nehemia ini punya hati untuk merasakan penderitaan orang-orang yang ada di tanahnya. Itu sebabnya ketika dia ketemu dengan orangnya, dia terdorong untuk menanyakan kondisi dan keadaan. Nah, saya mau tanya buat kita anak perantauan. Kapan terakhir kau tanya kondisi orang tuamu? Kapan terakhir kau tanya kondisi keluargamu? Kondisi gereja tempat kau melayani? Kondisi di mana kau Tuhan taruh di situ, kecil besar di situ. Bapak tuamu yang pelihara kau itu, mama tuamu yang besarkan kau itu. Kapan terakhir kau tanya kondisinya? Atau kau bilang saya terlalu sibuk karena saya tugas kuliah ini terlalu banyak. Saya mengerti kita punya tanggung jawab di kota ini. Tapi jangan pernah lupa di mana Tuhan membawa kita. Katakan amin. Jangan pernah lupa di mana Tuhan ambil kita. Amin. Jangan pernah lupa orang-orang yang pernah taruh sesuatu dalam hidup kita. Kita harus punya hati untuk merasakan apa yang mereka rasakan.
Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, apa yang Nehemia lakukan? Perhatikan baik. Yang pertama, Nehemia merasakan penderitaan tanahnya. Yang kedua, Nehemia mengambil bagian dalam doa. Mungkin kita punya pekerjaan belum terlalu bagus, kita belum bisa kirim bulanan untuk kita punya orang tua di sana. Kita belum bisa kirim berkat dalam bentuk uang yang banyak. Mungkin kita dalam perantauan terlalu jauh dan kita belum punya daya untuk pulang setiap tahun satu kali. Kita kadang berdoa, mama maaf tahun ini kami belum bisa pulang karena kami belum punya dana. Kita belum bisa buat banyak buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat tanah kita. Kita belum bisa buat banyak. Tapi saya mau kasih tahu kita, ada sesuatu yang bisa kau buat yang lebih berharga daripada uang yang bisa kau kumpulkan. Yaitu doa. Perhatikan, sebelum Nehemia lakukan segala hal untuk tanahnya, apa yang pertama kali Nehemia lakukan? Nehemia datang sama Tuhan, Nehemia 2 ayat yang kelima. Nehemia 2, 1 ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Hari ini kau punya tanggung jawab untuk berdoa buat tanah di mana Tuhan taruh kamu. Hari ini kau punya tanggung jawab untuk berdoa buat keluarga di mana Tuhan lahirkan kamu. Walaupun mungkin kau jauh, kau belum bisa kirim uang untuk keluargamu, kau belum bisa kirim uang untuk tanahmu atau untuk siapapun yang di situ, tapi kau selalu bisa punya kesempatan untuk mengirimkan doa. Buat orang tuamu, buat papamu, buat mamamu, buat kakakmu, buat adikmu. Setiap pagi bawa itu dalam doamu. Tangan kita terbatas, tapi tangan Tuhan tanpa batas. Kalau kita rawat orang tua kita, kita terlalu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang rawat orang tuamu, Tuhan tahu yang terbaik buat orang tua kita. Amin. Saya pernah merantau. Saya tahu kamu juga perantau. Paling sedih adalah begini. Kalau kita dengar ada kabar yang tidak baik, dan kita rasanya gak bisa buat apa-apa untuk mereka, betul? Apa tua lagi sakit di rumah, baru kita di kosnya, biar mau masak nasi so habis. Mau bikin apa kita? Kita mau bikin apa? Mama tua suruh menelpon, doa ya. Bapak tua dia suruh 3 hari ini demam tinggi. Telepon mati, kita, waduh bikin apa? Jauh sekali Makassar, Papua ini jauh sekali. Aduh, mau bikin apa? Kau tetap bisa buat sesuatu yang penuh dengan kuasa, yaitu berdoa. Kadang saya suka jengkel sama orang-orang yang bilang begini nih. Aduh kakak, sutra bisa buat apa-apa lagi, su tinggal bisa berdoa Su cuma bisa berdoa saja. Maaf ya saya teman-teman, saya baru pulang dari Kupang. Jadi Kupang, Papua, logat baku campur ini, minta maaf ya. Kakak Andi, saya ini murid yang gagal. Minta maaf karena saya di Kupang juga khotbah pakai bahasa Kupang dan sampai ini tercampur-campur. Maaf, saya berusaha tetap konsisten, saya anak Papua. Haleluya. Ya toh, pernah rasa begitu? Kita punya keluarga atau kita dengar kabar yang tidak baik dari kampung, terus kita rasa kayak aduh, Sutra bisa buat apa-apa lagi. Terus ada orang bilang begini, Kak, Sutra bisa buat apa-apa, Su tinggal bisa berdoa. Saya mau kasih tahu, berdoa itu bukan tinggal. Ada yang bilang begini, cuman bisa berdoa. Saya mau kasih tahu, berdoa itu bukan sekedar cuma. Berdoa itu penuh kuasa. Berdoa justru senjata kita. Berdoa itu adalah pilihan pertama Nehemia waktu dia mau kerjakan sesuatu buat tanahnya. Sebelum dia pergi kampungnya, sebelum dia buat sesuatu buat tanahnya, dia berdoa lebih dulu. Jadi hari ini kita punya doa itu penuh kuasa. Maka saya mau katakan, salah satu hal yang bisa kau tabur buat kotamu, buat tanahmu, buat tempat di mana kau lahir, buat orang tuamu, buat keluargamu adalah apa? Doa. Next slide. Doa kita adalah taburan dan benih bagi bangsa kita. Amin. Kau kira kau ada di sini, bertahan sejauh ini, bertahan selama ini, karena apa? Karena kupu kepintaran. Oh salah besar. Karena kupu kehebatan. Kau salah besar. Saya terlalu percaya. Kau hadir di tempat ini, kau bertahan sejauh ini, kenapa? Setidaknya
karena ada satu orang yang berdoa buat kau. Betul? Kalau dia terus berdoa buat kau, itu yang buat kau kuat sampai hari ini. Kenapa kau tidak lakukan hal yang sama untuk keluargamu? Saya mau ajak kita setiap pagi datang bangun berdoa sama Tuhan. Bawa orang tuamu dalam doamu, bawa kakakmu, bawa adikmu, bawa semua saudaramu yang di kampung. Berdoa buat mereka. Itu adalah taburan terbaik yang kau bisa buat mereka. Katakan amin. Nehemia sampai menangis berdoa buat orang-orang di tanahnya. Saya percaya juga setiap kita juga punya hati yang sama untuk berdoa buat keluarga kita di tanah Papua, amin. Buat tanah Papua, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, bagaimana Nehemia mengasihi bangsanya. Nehemia mengambil keputusan bertindak membangun bangsa. Bertindak membangun tanah. Dikatakan di ayat yang kedua, di ayat yang kelima pasal yang kedua. Kemudian jawab Nehemia kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia punya hati untuk membangun tanahnya. Kalau kau dari Biak, kau punya hati tuh harusnya bangun Biak. Kalau kau dari Nabire, dari Sorong, dari Jayapura, dari Wamena, dari pegunungan tinggi, pegunungan bintang, apa lagi? Harusnya kau punya hati untuk membangun tanahmu. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk kita membangun tanah kita? Kalau kita belum jadi apa-apa, lebih gampang kalau kita jadi DPR, jadi orang-orang yang dipercaya, jadi jabatan tinggi, itu bangun kota lebih gampang, bangun desa lebih gampang. Tapi kalau belum, bagaimana cara kita bangun? Sederhana begini. Cara terbaik kau untuk bangun kampungmu, desamu, kotamu adalah begini. Adalah dengan membangun dirimu. Kalau kau jadi pahlawan, kalau kau jadi hebat, kalau kau terbangun tinggi, kau punya kuasa, kau punya kemampuan, kau punya daya, satu hari nanti Tuhan akan kasih kesempatan kau untuk bangun kampungmu. Itu sebabnya saya berdoa hari ini kita perlu jadi pahlawan untuk tanah kita. Katakan amin. Makanya kalau kau kuliah yang betul. Supaya kau kuliah yang betul, kau punya kesempatan untuk jadi pahlawan buat kampungmu. Saya mau kasih tahu ya, Papua hari ini butuh banyak pahlawan. Kenapa? Karena di Papua terlalu banyak pengkhianat. Terlalu banyak pengkhianat. Ada Papua, saya kasih tahu, kalau kau pergi dari Papua, kau sampai kota Makassar, kau tinggal mabuk, kau pengkhianat. Anak Papua, saya kasih tahu kau tinggalkan Papua, kau datang ke kota Makassar, kau merantau, harusnya kau kuliah, kau pacaran tolol, kau seks bebas, kau pengkhianat. Saya harus kasih tahu kau, Papua butuh pahlawan. Orang yang serius dengan dirinya, supaya dia punya kesempatan bangun tanahnya. Halo? Ada yang tersinggung sama saya, mau balik? Nanti saya pesankan Gojek. Saya hati terlalu cinta ada Papua. Saya rindu anak Papua bangkit jadi pahlawan lah untuk tanahmu. Halo? Ada satu orang home bilang begini. Dia ke kampus itu bilang begini. Kau Papua tuh ikut hari Sabtu ada doa buat Papua. Kau Papua tuh hari Sabtu ikut ada doa buat Papua. Kau Papua tuh kau ikut hari Sabtu ada doa Papua. Saya ini bukan orang Papua, tapi saya cinta kau punya tanah. Masa kau yang dari tanahmu, kau enggak cinta tanahmu? Nah Papua dengar. Hari ini Papua sedang berteriak untuk pahlawan. Kalau kau menjadi tenaga kesehatan, jadilah tenaga kesehatan terbaik supaya kau punya kesempatan untuk bangun tanahmu. Kalau hari ini kau menjadi arsitek, menjadi teknik. Kalau hari ini kau kuliah menjadi seorang dokter, menjadi seorang desainer, apapun jurusan kuliahmu, kerjakan dengan baik, belajar sungguh-sungguh. Tekun di situ, pakai kesempatan yang ada, berhasillah supaya kau punya kesempatan buat jadi saya kan bingung mau ngomong apa ini. Jadi pahlawan untuk tanahmu. El nangis jadi. Teman-teman dapat isi hati Tuhan? Yang dapat boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Omong kosong kau mau bangun tanahmu kalau kau tidak tertarik untuk bangun hidupmu.
Omong kosong kau mau bangun Papua kalau kau tidak serius dengan bangun hidupmu. Perhatikan baik. Kalau kau bercanda dengan hidupmu, jangan harap Tuhan serius dengan masa depanmu. Anak-anak muda, iblis itu terlalu pintar. Dia serang kita. Karena kita masa depan generasi daripada tanah kita. Kalau kita berprestasi, kalau kita jadi pahlawan, tanah kita pasti subur. Itu sebabnya bukan bapak-bapak kita yang diserang, kita anak muda yang diserang. Untuk kesempatan hidup bebas, kesempatan pergaulan buruk, pacaran kosong, itu dia. Dan kalau kau terjebak di situ, perhatikan baik, kau sedang tukar masa depan tanahmu dengan hidup sementaramu hari ini. Dan kau akan menyesali banyak hal. Saya mau kasih tahu kita anak-anak Papua, ayo kita serius dengan hidup kita. Amin. Bangsamu ditaruh di tanganmu. Tanahmu ditaruh di tanganmu. Pulang dari tempat ini setidaknya ada api yang bangkit. Saya harus serius dengan hidup saya. Kalau hari ini kau hidup cuma-cuma, kau hidup sembarangan, kau hidup suka-sukamu, kau kuliah jam 7 pagi, kau masuk setengah 12. Hari ini Tuhan tegur kita. Ada betapa banyak orang yang menangis untuk tanah kita, sedangkan kita jadi pengkhianat yang mempermalukan tanah kita. Saya mau kasih tahu kita, maafkan saya adik-adik. Kalau kau kuliah dan kau sungguh-sungguh kuliah, kau akan bawa nama harum Papua di kampusmu. Orang akan bangga dengan Papua. Mereka akan tahu bahwa ternyata Papua mencetak orang-orang hebat, mencetak orang-orang berprestasi. Saya harus katakan ini, Papua kita terlalu banyak diinjak-injak, terlalu banyak dipandang sebelah mata. Ayo bangkit jadi pahlawan Papua. Amin. Bangkit jadi pahlawan Papua. Tunjukkan kepada mereka bahwa Papua punya orang-orang yang hebat. Amin. Jangan lawan mereka dengan pukul. Memang kita jago bagian itu, tapi jangan kasih patah dia punya leher. Kalau kau mau buktikan Papua hebat, dengan cara apa? Prestasi. Buktikan dengan kepada mereka bahwa kita juga bisa. Kau udah lihat saya punya mahkota ini. Semua nyala-nyala. Saya semangat sekali bicara tentang Papua. Tunjukkan kepada mereka bahwa Papua punya orang-orang yang hebat. Amin. Kalau saya lihat orang Papua seperti ini, saya yakin di 5-10 tahun depan Papua betul-betul diberkati. Makin berdiri, saya undang WL Singer maju ke depan. Lihat. Next slide, masih ada next slide. Sebelumnya. Next slide. Bangsa yang lahir, bangsa yang besar lahir dari hati rakyat yang besar. Papua tidak butuh lebih banyak orang pandai dan hebat. Papua butuh lebih banyak orang yang takut Tuhan, ini dia. Pemulihan bangsa, pemulihan Papua selalu dimulai dari pemulihan rakyat. Kalau kau bangun hidupmu, kau sedang bangun tanahmu. Kalau kau serius dengan hidupmu, kau sedang serius dengan masa depan tanahmu. Jadi hari ini saya berdoa, pahlawan Papua bangkit, amin. Di kampusmu berprestasilah, di tempat kerjamu berprestasilah. Tunjukkan pada orang-orang Makassar ini, orang-orang di tempat ini, para perantau di kota ini, bahwa Papua itu punya orang-orang yang hebat, punya pahlawan-pahlawan yang hebat. Saya mau kasih tahu kita teman-teman, maafkan saya. Kalau hari ini ada banyak orang yang melihat kau dengan sebelah mata. Mereka tidak tahu betapa Yesus cinta tanahmu. Mereka tidak tahu betapa Yesus cinta anak-anakmu, orang-orangmu. Betapa besar potensi yang ada padamu. Maka hari ini saya mau kasih tahu kita. Tugas kita bukan balas mereka dengan hantaman tinju. Tugas kita adalah balas mereka dengan apa? Hidup yang serius, masa depan yang cerah, kehidupan yang berprestasi. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kita menjadi sesuatu yang bisa mengharumkan nama tanah kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.